Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh bangun dengan sukacita dan kami boleh bersama-sama berkumpul melalui Zoom ini. Dan kami mau belajar akan firman. Tolong kami Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Engkau. Dan buka hati pikiran kami, supaya kami boleh mendengar dan belajar dan mengerti memahami firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan atau khotbah hari ini dari Markus 6 ayat 6b sampai ayat yang ke-13. Bapak Ibu bisa melihat Alkitabnya dan saya akan membacakannya bagi kita. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, tema khotbah hari ini adalah pergi dan beritakanlah firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini, kita akan belajar kira-kira ada 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar terkait dengan Yesus memanggil murid-muridnya. Perhatikan di ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara membaca Alkitab secara baik, saudara akan menemukan bahwa setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus mulai melakukan pelayanannya ke segala tempat. Yesus memberitakan berita pertobatan karena kerajaan sorga sudah dekat. Dan dalam pelayanannya, Yesus pun mulai memanggil murid-muridnya. Dia memanggil murid-muridnya satu persatu. Dan para muridnya terus mengikuti dia. Kita tahu bahwa murid-muridnya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada nelayan, ada pemungut cukai, dan lain sebagainya. Kemanapun Yesus pergi, para murid selalu mengikutinya. Walaupun mereka datang dari berbagai latar belakang, tetapi Yesus mau dan mengajarkan mereka untuk hidup saling mengasihi satu sama lain. Yesus mengajari mereka tentang iman. Yesus mengajari mereka tentang tanggung jawab. Yesus mengajari mereka tentang berdoa. Yesus mengajari mereka tentang kasih dan persaudaraan. Di sini kita melihat bahwa sebenarnya para murid
belajar dari Yesus. Dari hal ini kita juga belajar bahwa Yesus memanggil para muridnya dan memberkati mereka. Yesus memberkati mereka dalam berbagai pengajaran. Karakter mereka diubah. Yang dulunya mereka mungkin mementingkan diri sendiri. Sekarang mereka mau hidup berguna bagi orang lain. Saling mengasihi. Hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk orang lain juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karakter para murid diubahkan. Bahkan kalau kita perhatikan, kemanapun murid-murid pergi, murid-muridnya dikenal bahwa mereka adalah murid Yesus. Mereka adalah anak Tuhan. Apa yang Yesus kerjakan, itulah yang mereka kerjakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berkata bahwa kita adalah murid Kristus, kita harus selalu mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Kita harus belajar dari Yesus. Dan karakter kita harus makin hari makin menyerupai karakter Kristus. Hidup saling mengasihi. Jangan memandang suku, ras, agama. Tetapi kita harus sadar bahwa kita ini adalah murid Kristus sejati. Kita harus hidup saling mengasihi. Anak-anak kami, kalian mungkin berasal dari tempat-tempat yang berbeda. Tetapi kalian tetap anak-anak Tuhan. Kalian harus saling mengasihi satu sama lain. Sebagaimana para murid-murid ini. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil agar orang bertobat. Itu ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus memberkati mereka dengan berbagai hal pengajaran dan iman, ternyata Yesus juga memberikan kuasa kepada mereka dan mengutus mereka untuk pergi memberitakan berita pertobatan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita bertanya, bertobat dari hal apa? Tentu bertobat dari dosa mereka. Dan dosa mereka yang pertama adalah penyembahan berhala. Perlu kita ketahui bahwa pada zaman itu orang hidup dalam penyembahan berhala. Penyembahan kepada dewa Artemis. Penyembahan kepada dewa matahari. Penyembahan kepada patung-patung. Percaya kepada hal-hal okultisme. Percaya kepada jimat. Percaya kepada dukun-dukun dan lain sebagainya. Maka itu Yesus memerintahkan mereka supaya mereka pergi memberitakan berita pertobatan. Dan bukan hanya itu, tapi mereka harus bertobat. Hal kedua, mereka harus bertobat dari perbuatan mereka. Perbuatan yang seperti apa? Tentu perbuatan seperti iri hati. Kalau kita perhatikan di ayat kita, ketika Yesus melakukan suatu mujizat, mereka justru mengatakan bahwa itu dari setan. Bahkan mereka mengatakan Yesus itu Beelzebul, penghulu setan. Mereka iri hati terhadap Yesus dan para murid. Maka itu mereka atau para murid itu, Yesus mengutus mereka untuk memberitakan berita pertobatan dari iri hati, dari kesombongan mereka.
dari bertobat dari segala jenis pembunuhan. Kalau kita perhatikan ayat kita selanjutnya, di sana Yohanes Pembaptis dibunuh. Berarti mereka menganggap bahwa pembunuhan itu hal biasa. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka harus bertobat dari perbuatan mereka. Mereka hidup mungkin dalam pencurian, suka mencuri, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika masih melakukan penyembahan berhala, percaya pada dukun-dukun, percaya kepada jimat atau benda-benda ajaib, benda-benda sakti, dan lain sebagainya, kita perlu bertobat. Jadi pesan itu bukan hanya kepada orang-orang pada saat itu, tetapi pesan ini juga sampai kepada kita pada saat ini, supaya kita bertobat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang hari ini mungkin masih menganggap bahwa kita boleh percaya kepada dukun-dukun, jangan. Kita harus bertobat dari hal-hal seperti itu. Jika saudara masih ada iri hati, kesombongan, melakukan pencurian, mari kita bertobat. Mari kita bertobat. Masih ada kesempatan bagi kita. Tuhan mau supaya kita hidup benar, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka itu anak-anak kami sekalian, jika mungkin dalam hidupmu, mungkin di rumah kamu bisa bebas melakukan segala sesuatu, tapi hari ini kamu juga diingatkan kembali supaya segala sesuatu kamu harus lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus bertobat dari cara hidup kita yang lama. Karena kalau kita lihat bahwa pertobatan adalah jalan masuk menerima berkat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bertobat artinya meninggalkan cara hidup kita yang lama dan mengarahkan hidup kita atau pandangan hidup kita kepada cara hidup yang baru, yaitu hidup dalam kebenaran. Jadi kalau saudara, anak-anak kami sekalian yang mungkin hari ini masih malas-malas, kita harus bertobat. Mulai kita rajin. Mulai supaya kita hidup benar. Kita mulai mengarahkan hidup kita supaya kita tertib. Kita disiplin. Kita bertanggung jawab. Karena dengan hal itu, maka Tuhan dimuliakan. Kita akan semakin hari makin serupa dengan Kristus. Dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita juga percaya kepada Yesus dan mengikuti Yesus, maka kita juga adalah murid-murid Yesus. Berarti perintah untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus juga menjadi bagian hidup kita. Ya, bukan hanya pendeta yang bisa memberitakan Injil, bukan hanya evangelis, bukan hanya misionaris, tetapi semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberitakan berita pertobatan kepada orang lain. Maka kalau kita perhatikan di ayat firman Tuhan yang lain, kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita tidak hanya menerima berkat itu dan menyimpannya, tetapi kita juga harus menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Kita harus saling tolong menolong. Kalau kita perhatikan di bagian pertama, walaupun para murid itu datang dari berbagai latar belakang,
Tapi Yesus mengajarkan mereka untuk hidup saling mengasihi. Pergi untuk memberitakan Injil. Karena memang tujuan utama Yesus memanggil para murid adalah untuk menjadikan mereka penjala manusia atau menjadi saksi-saksi Kristus. Itu tujuan utama. Dan demikian juga kita. Kita bisa percaya karena Tuhan memanggil kita. Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau supaya kita hidup benar, menjadi berkat bagi orang lain. Melalui pendidikan kita, melalui sekolah kita, melalui keluarga kita, melalui pekerjaan kita, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama, iri hati, kesombongan. Kita mau supaya hidup saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak kami sekalian, tujuan Tuhan memanggil kita dan kita mengikuti Yesus adalah kita mau dijadikan pemberita Injil. Jangan menganggap, saya masih muda. Paulus pernah berkata, jangan menganggap dirimu muda, tapi jadilah teladan bagi orang lain. Kamu bisa jadi teladan. Ingat, kami bisa belajar dari anak-anak kami sekalian. Kami tidak sempurna, kami bisa belajar dari kalian. Kalian bisa belajar dari orang lain, bisa dari kami, tapi bisa juga dari temanmu, sahabatmu. Kamu bisa belajar. Jadi anak-anak kami, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tujuan setelah Yesus memberkati para murid itu, Dia mengutus mereka untuk pergi memberitakan Injil. Supaya orang bertobat dari perbuatannya dan hidup benar di hadapan Tuhan. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga yang perlu kita pelajari dari ayat kita adalah pesan Tuhan Yesus bagi para murid sebelum diutus. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Perhatikan ayatnya. Jikalau kita membaca ayat 8 sampai 10. Yesus memerintahkan untuk tidak membawa apa-apa ketika pergi memberitakan Injil. Apa yang dapat kita pelajari dan dapatkan dari pesan Yesus ini? Yesus sebenarnya mau memberikan atau mengajarkan para murid untuk beriman dan bertanggung jawab pada penyertaan Tuhan. Yesus mau mengajarkan mereka supaya mereka terus beriman. Dan mereka harus bergantung penuh pada penyertaan Tuhan. Maka itu Yesus mengatakan, jangan bawa apa-apa. Kalau Yesus yang mengutus, pasti Dia memberkati. Yesus kalau yang mengutus kita, memilih dan mengutus, Dia pasti mencukupkan segala kebutuhan. Maka itu kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, itu Yesus mengatakan bahwa kamu itu lebih berharga dari semuanya. Kamu berharga. Kita lebih berharga. Yesus pun pernah berbicara tentang jangan khawatir. Mengapa Yesus mengatakan jangan khawatir? Karena Yesus mau mengatakan bahwa kalau dirinya saja bisa diberikan kepada kita, apalagi hal makanan. Itu hal-hal sekunder. Kalau anaknya yang tunggal saja diberikan kepada kita, pasti makanan. Dan hal-hal sekunder lainnya akan diberikan kepada kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hal ini juga berlaku bagi kita saat ini. Untuk anak-anak kami sekalian, percayalah bahwa ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih anak-anak kami sekalian,
masuk untuk belajar di SMA Unggul Del, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan memimpin. Tuhan akan memberikan kekuatan. Kemarin kita belajar tentang BPS dan saya sempat bertanya, ketika kamu melihat peraturan-peraturan ini, apa yang kamu bayangkan? Ada yang langsung mengatakan, waduh banyak sekali peraturannya. Tapi percayalah anak-anak kami, bahwa kalau Tuhan yang memilih saudara untuk masuk SMA Unggul Del, Tuhan pasti memberikan kekuatan, Tuhan pasti melindungi, Tuhan akan memberikan hikmat kepada Anda, Tuhan akan memberikan penyertaan, Tuhan akan memberikan pengetahuan untuk menjalani dan terus mengikuti proses di SMA Unggul Del. Percayalah itu. Kalau Tuhan yang memilih untuk tinggal di SMA Unggul Del, untuk belajar di SMA Unggul Del, percayalah, andalkanlah Tuhan. Teruslah bersandar pada Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi nomor 1 dalam hidupmu. Maka itu, kalau di SMA Unggul Del, kita harus mar Tuhan. Tuhan itu harus nomor 1 dalam hidup kita. Harus maroha. Harus marbisuk. Kita harus memiliki 3 hal ini. Karena dengan 3 hal ini, kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika sedang mencari, bagi Bapak Ibu guru ya, yang mungkin sedang mencari pasangan hidup, ya, percayalah kepada Tuhan. Berdoalah sungguh-sungguh pada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah menikah, percayalah bahwa ada penyertaan Tuhan bagi Bapak Ibu. Mungkin di dalam keluarga banyak masalah, tapi ingat bahwa Tuhan bersama Bapak Ibu. Tuhan pasti menolong Bapak Ibu untuk melewati semua persoalan yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya dan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita menjadi murid-murid Yesus yang baik. Mari kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, supaya kita terus hidup dan kita hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita, memampukan kita untuk hidup menjadi berkat dan terus menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah firman-Mu terus berbicara dalam hati kami. Kami percaya bahwa jika Engkau yang memilih kami menjadi murid-murid-Mu, menjadi anak-Mu, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan juga menjadi bagian hidup kami. Anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin mereka masih ragu dan bimbang, Tuhan tolong mereka, berikan mereka kekuatan. Yakinkanlah mereka bahwa Engkau terus menolong menyertai mereka, supaya mereka tetap tabah, mereka percaya dan terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah Tuhan yang menuntun, melindungi, memimpin hidup kami. Dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Biarlah hidup kami terus menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Amin.